Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air usai lawatan dari Jepang. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis dini hari disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain Wapres Gibran, kedatangan Presiden Prabowo juga disambut Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selama kunjungan ke Jepang, Presiden bertemu dengan Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran. Presiden juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Keduanya pun menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama strategis antara pelaku usaha Indonesia-Jepang senilai 23 miliar dolar Amerika. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mulai memberlakukan efisiensi anggaran sebagai respon atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak dunia. Ya, lampu-lampu yang berada di koridor gedung DPR sudah mulai dipadamkan sejak pukul 6 sore Rabu kemarin. Pemadaman lampu juga terjadi di area ruang rapat yang tak memiliki kegiatan di sore hari. Meskipun sebagian besar lampu dimatikan, ada beberapa titik yang lampunya masih dinyalakan seperti musola, toilet, hingga mesin ATM. Tak hanya lampu yang dipadamkan, eskalator dan lift di setiap gedung yang sudah tak memiliki kegiatan juga ikut dimatikan. Keadaan ini dilaksanakan ketika benar-benar sudah tidak ada aktivitas rapat maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lee mengumumkan pelaksanaan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta. Ya, perusahaan swasta diminta menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan. Sejumlah ketentuan pun diatur termasuk penerapan WFH tidak boleh mengurangi upah karyawan dan jatah cuti tahunan. Hal tersebut disampaikan Yasser Lee saat membacakan surat edaran tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja di kantor Kemenaker Jakarta hari Rabu. Itu dibahas, dikaji, misalnya kita serahkan kepada para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk satu, menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para ASN di lingkungan Pemprov DKI untuk mengikuti kebijakan work from home sesuai arahan dari pemerintah pusat. Pemprov Jakarta akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar. Work from home yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat setiap hari Rabu, hari Jumat, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti itu. Sehingga dengan demikian nanti ada 2 hari yang ada pengaturan khusus. Setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan. Sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home. Mengenai work from cafe atau kemanapun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Absensi akan tetap dilakukan walaupun secara mobile, karena kalau pemerintah DKI Jakarta untuk itu sudah punya instrumennya. Nanti yang akan dikelola secara langsung oleh BKD, dan tadi sudah dilaporkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Iran-Israel, pemerintah Indonesia pastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi per 1 April 2026.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memproyeksi adanya pembengkakan anggaran subsidi energi antara 90 hingga 100 triliun rupiah. Purbaya pun menegaskan bahwa angka tersebut murni tambahan untuk pos subsidi di luar anggaran kompensasi yang memiliki hitungan terpisah. Kita hitung semuanya. Saya nambah berapanya lupa. Yang jelas. Pastinya tadi Bang Pak di bawah 100 itu berapa Pak? 50 sampai 90 Pak? Apa 90 Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oke. Pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja Pak? Itu subsidi kompensasi lain-lain kan hitungannya. Jadi nanti deh saya itu angka detailnya saya nggak tahu, saya lupa sekarang. Perang Amerika, Israel, dan Iran berdampak pada naiknya sejumlah harga impor Indonesia, termasuk harga kedelai di Tegal, Jawa Tengah, dan harga biji plastik di Bandung, Jawa Barat. Para perajin tahu di kota dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kini harus putar otak. Pasalnya harga kedelai kini mengalami kenaikan akibat dampak perang Amerika-Israel melawan Iran. Harga kedelai impor asal Amerika kini dijual seharga 10.100 per kilogram dari sebelumnya 8.600 per kilogram. Untuk menyiasati kenaikan harga, para perajin tahu terpaksa mengurangi ukuran produksi agar tidak merugi. Faktor dari pengirimannya itu agak nggak terlalu kayak dulu sebelum perang ya. Sekarang udah perang, kayaknya ada kendala-kendala tertentu. Kedelainya impor dari mana? Kedelainya impor dari Amerika. Dampak konflik di Timur Tengah juga terasa bagi sektor industri plastik di kota Bandung, Jawa Barat. Harga biji plastik impor melonjak hingga 100% dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga biji plastik ini memaksa produsen menjual plastik lebih mahal ke konsumen. Akibatnya penjualan plastik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dampak konflik perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak besar kepada seluruh sektor di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menurunkan harga bahan baku produksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang wanita di Inggris membeli banyak BBM dengan kantong plastik lantaran panik dengan konflik Timur Tengah. Informasi lengkapnya usai jeda.